Bayangin kalau suatu hari kamu sadar bahwa semua ingatanmu mungkin palsu. Rumah yang kamu tinggali, keluarga yang kamu percaya, bahkan nama yang kamu pakai selama ini ternyata bukan milikmu. Dan yang lebih mengerikan, ya semua kebohongan itu sengaja dibuat supaya kamu melupakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kamu ingat lagi. Inilah yang membuat Forgotten berbeda dari film thriller biasa, karena film ini bukan hanya tentang misteri, tapi tentang bagaimana trauma bisa menghancurkan identitas seseorang, sampai dia tidak lagi tahu siapa dirinya sendiri. Di awal film, semuanya terlihat biasa. Jin Seok hidup bersama keluarganya. Ayahnya terlihat tenang, ibunya lembut, dan kakaknya Yo Seok adalah sosok yang selalu dia kagumi. Tapi film ini langsung memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Rumah mereka terasa aneh, ada kamar yang tidak boleh dibuka, suasana keluarga terasa terlalu kaku. Dan yang paling penting, Jin Seok sendiri sering mengalami kecemasan dan halusinasi. Di titik ini, penonton dibuat percaya bahwa masalah utama film ini adalah gangguan mental Jin Seok. Padahal sebenarnya film ini sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Semuanya mulai berubah ketika Yo Seok diculik, dan ini penting karena sejak momen itu, film mulai perlahan menghancurkan realita yang dipercaya Jin Seok. Setelah beberapa hari hilang, Yo Seok kembali, tapi ada satu masalah besar. Dia tidak lagi terasa seperti orang yang sama. Cara bicaranya berubah, tatapannya berbeda, sikapnya terasa dingin, dan yang paling aneh, keluarganya bertindak seolah semuanya normal, seolah-olah Jin Seoklah yang berlebihan. Di sini film mulai memainkan paranoia. Penonton dipaksa mempertanyakan satu hal, apakah kakaknya benar-benar berubah atau Jin Seok mulai kehilangan akal sehatnya? Karena misteri di film ini bukan dibangun dari monster, bukan dari jump scare, tapi dari rasa tidak percaya. Ketika seseorang mulai meragukan realitanya sendiri, itu jauh lebih menakutkan daripada hantu apapun, dan Forgotten memainkan itu dengan sempurna. Jin Seok terus melihat hal-hal aneh, mendengar suara, melihat perilaku keluarganya yang mencurigakan. Tapi setiap kali dia mencoba mencari jawaban, dia selalu dibuat terlihat seperti orang sakit. Ini membuat kita sadar bahwa manipulasi terbesar bukan mengontrol tubuh seseorang, tapi mengontrol apa yang dia percayai. Dan disinilah film ini benar-benar menghantam penonton. Jin Seok akhirnya sadar bahwa keluarganya bukan keluarganya, rumah itu bukan rumahnya, bahkan namanya sendiri bukan identitas aslinya. Semua yang dia jalani selama ini hanyalah rekayasa, sebuah dunia palsu yang sengaja dibuat untuk menekan ingatannya, dan alasan dibalik semuanya jauh lebih tragis daripada yang kita kira. Forgotten sebenarnya bukan film tentang misteri, tapi tentang trauma. Trauma yang begitu besar sampai otak seseorang memilih untuk menghapus kenyataan. Jin Seok bukan lupa karena lemah, tapi karena pikirannya sudah tidak sanggup menanggung rasa bersalah yang dia miliki. Dan ini yang membuat filmnya menyakitkan, karena pada akhirnya tidak ada monster di sini. Musuh terbesarnya adalah ingatannya sendiri. Karena manusia punya batas, ada rasa sakit tertentu yang terlalu berat untuk diterima secara normal. Dan ketika seseorang tidak mampu menerima kenyataan, pikirannya akan menciptakan dunia baru, dunia yang lebih nyaman, dunia di mana dia masih punya keluarga, dunia di mana semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi masalahnya, kebohongan sebesar apapun tidak bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, kenyataan akan tetap kembali. Karena twistnya bukan cuma mengejutkan, tapi mengubah makna seluruh film. Setelah tahu kebenarannya, kita sadar bahwa semua adegan sebelumnya ternyata punya arti berbeda. Tatapan keluarganya, cara mereka berbicara, sikap aneh Yo Seok, semuanya bukan random. Film ini sudah memberi petunjuk sejak awal, tapi kita tidak menyadarinya. Dan inilah yang membuat ending Forgotten terasa pahit, karena pada akhirnya tidak ada kemenangan di sini, tidak ada rasa lega. Yang tersisa hanya seseorang yang akhirnya mengingat semuanya, tapi di saat yang sama harus hidup dengan kenyataan itu selamanya. Dan mungkin itulah hukuman yang sebenarnya. Forgotten bukan hanya film thriller psikologis, tapi cerita tentang manusia yang mencoba lari dari rasa bersalahnya sendiri. Tentang bagaimana trauma bisa menciptakan dunia palsu, dan tentang betapa rapuhnya identitas manusia ketika ingatannya mulai runtuh. Karena terkadang hal yang paling ingin kita lupakan justru adalah hal yang paling membentuk diri kita. Pada akhirnya, setiap cerita selalu menyisakan sesuatu, bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang tersembunyi dan tidak semua orang sadari. Menurut kamu, apakah melupakan kenyataan adalah bentuk perlindungan atau justru hukuman paling kejam bagi manusia? Tulis pendapat kamu di komentar, karena mungkin kita belum benar-benar memahami arti dari melupakan.